खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dalam acara This Week with Huzur. Kami dengan senang hati menyampaikan highlight mulakat di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz dengan ramah bertemu dengan anggota nasirat dari Skotlandia akhir pekan lalu. Assalamualaikum, silakan duduk. Minggu lalu, Waqfatin Now dan nasirat dari Skotlandia mendapat keberkatan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz. Para peserta telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di studio MTA Islamabad. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, hadis, dan nazm. Setelah itu, Waqfatin Now berkesempatan untuk bertanya tentang berbagai isu terkait keagamaan dan isu-isu kontemporer. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita dapat meningkatkan kehadiran Waqfatin Now yang sudah menikah, namun tidak dapat mengikuti kelas-kelas karena tanggung jawab rumah tangga dan anak-anak mereka? Sebagai contoh, dia adalah sekretaris Waqfatin Now, sudah menikah dan punya 3 anak. Meskipun demikian, dia tetap bisa memberikan waktu untuk jemaat, bahkan dia juga mengorganisir kelas-kelas. Ini adalah soal niat seseorang. Jika seseorang mempunyai niat untuk melakukan sesuatu dan meluangkan waktu untuk itu, maka orang itu akan berhasil meluangkan waktu untuk tugas-tugas tersebut. Jika seseorang telah memutuskan bahwa dirinya sangat sibuk, atau mereka menunjukkan kemalasan, atau mereka sibuk menjaga anak-anak, oke, terkadang seorang ibu mempunyai anak yang masih kecil. Untuk sementara dia dapat meminta izin dan bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa untuk saat ini atau pada waktu tertentu. Namun jika hal itu menjadi kebiasaan dan mengaku sibuk karena ada anak dan tidak bisa hadir, maka itu tidak benar. Apa arti Waqfatin Now? Ketika seseorang telah mengabdikan hidupnya, maka ia harus menanggung kesulitan dan melakukan pekerjaan yang diperlukan. Jika mewakafkan hidup itu mudah, maka semua orang akan mewakafkan hidupnya. Arti sebenarnya dari mewakafkan hidup adalah kapanpun seseorang dipanggil untuk mengabdi demi Allah Ta'ala atau demi jemaat, atau jika ada program jemaat yang diadakan untuk kebaikannya, maka dia akan mengambil bagian dalam hal tersebut, apapun tugasnya, sekalipun seseorang harus menanggung kesulitan. Oke? Kesadaran inilah yang perlu ditanamkan di dalam diri orang-orang. Jelaskan kepada mereka bahwa mereka adalah Waqfatin Now, sehingga mereka mempunyai peran yang penting. Oleh karena itu, mereka harus mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga mereka juga bisa memberikan waktu untuk anak-anaknya. Ya, kalau memang ada alasan yang sah untuk tidak hadir, tidak ada salahnya. Oleh karena itu, seseorang perlu terus-menerus menasihati mereka. Jika anak-anak ditarbiyati sejak kecil, termasuk anak perempuan maupun laki-laki, jika mereka memahami pentingnya Waqfatin Now dan tugas-tugasnya, dan jika mereka memahami harapan jemaat terhadap mereka, maka mereka akan mampu melakukan hal ini. Jadi, perlu untuk mentarbiyati mereka dalam hal ini. Berikanlah tarbiyat secara terus-menerus, oke? Namun dengan kasih sayang, bukan dengan cara yang kasar. Insya Allah, Huzur. Huzur, pertanyaan saya adalah, setelah salat fardu, kita membaca tasbih dan tahmid. Apa arti dari angka 33, 33 dan 34? Dan apa alasan tidak membaca surat apapun setelah surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga salat fardu? Suatu ketika, sekelompok sahabat Rasulullah SAW yang miskin datang menemui Rasulullah SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya dapat melakukan segala jenis pengorbanan. Mereka dapat berjihad, dan karena mereka hartawan, sehingga mereka dapat membelanjakan uangnya di jalan Allah Ta'ala. Adapun kami tidak punya cukup uang untuk berkorban harta. Rasulullah SAW bersabda, baiklah, saya akan beritahukan kepadamu satu hal yang dapat membuatmu seolah-olah kamu telah melakukan semua jenis pengorbanan yang mereka lakukan. Yakni, setiap selesai salat, bacalah Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan Subhanallah sebanyak 33 kali. 33 kali dan 34 kali. Oke? Jadi totalnya 100 kali. Itu adalah angka yang diberikan kepadanya, karena jika Anda menyebut nama Allah dan mengagungkan namanya 100 kali,
maka Allah Ta'ala akan mencurahkan keberkatannya kepadamu. Namun bukan berarti Anda tidak bisa membacanya lebih dari itu. Bahkan kamu bisa membaca jika kamu punya waktu lebih dari itu, bahkan sepanjang hari. Rasulullah SAW bersabda, biasakanlah zikir ilahi. Oke, jadi ingatlah selalu Allah Ta'ala setiap saat. Dalam waktu singkat, Anda bisa melakukan sebanyak ini. Jika Anda melakukannya setiap selesai salat, berarti Anda telah menyebut nama Allah Ta'ala, mengagungkan namanya, dan memohon ridhonya sebanyak 500 kali dalam sehari. Itu angka yang cukup baik dan dapat menarik keridhaan Allah Ta'ala. Kalaupun lebih dari itu, tidak masalah. Dan apa alasan tidak membaca surat berikutnya setelah surah Al-Fatihah? Apapun yang kita lakukan harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa pada 2 rakaat pertama salat fardu dan juga salat sunat, hendaknya membaca ayat atau surah lain dari Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Oke? Namun pada 2 rakaat terakhir, sebaiknya tidak melakukannya. Bacalah surah Al-Fatihah saja, renungkan baik-baik, maka itu sudah cukup. Jadi, apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diajarkan kepada kita. Bahkan surah Al-Fatihah sendiri memuat seluruh pokok bahasan Al-Quran. Inilah sebabnya surah Al-Fatihah diberi begitu banyak nama. Jadi, rangkuman ajaran Al-Quran bisa Anda lihat dalam surah Al-Fatihah. Walaupun hanya surah Al-Fatihah saja, jika kalian merenungkannya, ketika kalian membacanya, kalian fikirkan apa pokok bahasannya, doa apa yang kalian panjatkan, kalian memohon pertolongan Allah Ta'ala, hidayah, keberkatan, maka kalian akan mengetahui bahwa itu sudah cukup. Jadi singkatnya, apapun yang kita lakukan adalah sesuai dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang beliau lakukan dan itulah yang harus kita lakukan. Huzur, sejauh ini saya biasa menggunakan tangan kiri dan saya dengan sulit menggunakan tangan kanan untuk melakukan tugas. Mohon dapatkah Huzur tercinta mendoakan dan membimbing saya? Jika kamu biasa menggunakan tangan kiri, itu tidak masalah. Ada cukup banyak orang yang seperti itu. Namun pastikan bahwa setiap kali kamu makan, kamu harus berusaha menggunakan tangan kanan. Namun, karena kamu biasa menggunakan tangan kiri, kamu terpaksa menulis dengan tangan kiri. Saat sedang makan, kamu harus berusaha menggunakan tangan kanan untuk makan. Jika kamu mencobanya untuk beberapa saat, maka Allah Ta'ala akan membantumu. Setidaknya untuk makan, kamu bisa menggunakan tangan kanan. Oke? Jika tidak, tidak masalah. Allah Ta'ala telah menjadikanmu seperti itu. Jadi, kamu berusaha, kamu tidak punya cara apapun untuk meninggalkan kebiasaan ini. Oke? Huzur, saya ingin mulai mempraktikkan pardah yang benar dan lebih baik, namun saya merasa sangat malu melakukan hal ini di depan teman dan guru saya. Mohon nasihat Huzur dalam hal ini. Apakah Anda percaya pada Tuhan? Ya. Menurut Anda, apakah ini merupakan perintah Allah Ta'ala agar Anda berpakaian sopan? Ya. Itu adalah perintah Allah Ta'ala, bukan? Maka Anda tidak perlu merasa malu. Untuk itu Anda harus bertekad bahwa apapun yang akan Anda lakukan, Anda akan melakukannya sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Tidak perlu merasa malu dan khawatir dengan apa yang orang lain katakan tentangmu. Anda adalah orang yang akan membimbing dunia. Berfikirlah selalu bahwa saya adalah seorang Muslim yang baik, Muslim Ahmadi. Tugas saya adalah membimbing dunia dan membuat orang-orang mengikuti kebiasaanmu dan ajaranmu. Jadi, jika Anda merasa malu, bagaimana akan membimbing mereka? Anda akan memimpin dunia, dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadamu nikmat berupa ajaran yang baik, bukan? Apapun yang orang katakan, biarkan saja. Jangan terlalu difikirkan.
bertekadlah bahwa Anda harus mengikuti ajaran Islam. Dengan cara ini, ciptakan rasa percaya diri dalam diri, tidak perlu malu. Jika Anda merasa malu, lalu siapa yang akan memimpin dunia? Oke? Anda akan menjadi pemimpin dunia. Anda adalah orang yang harus diikuti oleh orang-orang. Oke? Dan seorang pemimpin harus sangat berani. Jadi, cobalah untuk cukup berani. Oke? Baik, Huzur. Jangan pernah merasa malu. Huzur, pertanyaan saya, jika kami sebagai anak berbeda pendapat dengan orang tua dalam beberapa hal, misalnya dalam memilih bidang pelajaran di sekolah dan lain-lain, di satu sisi ada keberkatan dalam menuruti pengalaman dan memperlihatkan ketaatan kepada orang tua, namun di sisi lain, sang anak condong terhadap pelajaran tertentu, apa yang harus kami lakukan? Yang akan belajar itu Anda atau orang tua? Andalah yang akan belajarkan, jadi pilihlah pelajaran yang Anda minati. Beberapa orang bertanya kepada saya, jurusan ilmu apa yang harus mereka pilih. Jika mereka menyodorkan beberapa pilihan kepada saya, ada pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka saya memberitahu mereka apa yang saya anggap cocok menurut saya. Tetapi apapun minat Anda, tempuhlah itu. Para orang tua tidak memahami akan hal-hal ini. Sebagian besar mereka adalah dari Pakistan, yaitu mereka yang kini berusia tua. Bahkan mereka yang lahir di sini dan mengenyam pendidikan di sini hanya belajar sampai GCSE atau A-level. Sangat sedikit orang tua di sini yang belajar di universitas, oke? Mereka yang dari Pakistan rata-rata hanya bergelar FA atau BA dan bukan dari pendidikan yang layak, oke? Oleh karena itu tidak perlu menuruti usulan mereka dalam hal ini. Apapun minat Anda, tempuhlah. Apalagi mereka bahkan tidak mengetahui ilmu-ilmu baru yang diajarkan. Kita orang Asia hanya tahu tentang kedokteran, guru, atau sarjana teknik. Mereka tidak mengetahui selain hal itu. Mereka tidak tahu bahwa ada ilmu hukum, teknologi informasi, dan perdagangan. Oleh karena itu, Anda harus memberitahu mereka bahwa Anda tertarik pada keilmuan ini dan itu, dan ingin mempelajarinya karena ada peluang kerja yang lebih baik. Jika Anda tidak memiliki minat khusus pada suatu keilmuan, maka nilailah peluang kerja apa saja yang ada di pasar tersebut. Temukan apa yang lebih baik. Jika memiliki minat umum, maka dalam hal ini ambillah bidang studi yang bermanfaat bagi Anda. Namun yang terbaik adalah pelajari bidang yang kelak bermanfaat bagi anak-anak kalian, yaitu bermanfaat untuk tarbiyat dan pendidikan mereka. Baik, Huzur. Tidak ada salahnya jika tidak mengikuti orang tua dalam hal ini. Ini bukanlah suatu persoalan syariat. Anda harus memberitahu mereka bagaimana saya bisa mempelajari bidang ini jika saya tidak tertarik padanya. Terkadang seseorang mempelajari bidang yang sesuai dengan keinginan orang tuanya, namun karena ia tidak mempunyai minat, akhirnya ditinggalkan setelah beberapa waktu atau pendidikannya menjadi terhambat. Oke? Jika ia pun memiliki minat, maka itu baik. Lanjutkanlah. Baik, Huzur. Hal ini tidak masuk dalam hal durhaka kepada orang tua, oke? Lanjutkanlah minat kamu. Pertanyaan saya adalah, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu melihat mimpi mengenai penyebaran Ahmadiyah di Skotlandia. Alhamdulillah, jemaat semakin berkembang dan sekarang masjid yang kami miliki di Glasgow tidak cukup untuk memenuhi berbagai acara dan kegiatan tabligh kami. Apakah mimpi Hadrat Muslih Maud ini mempunyai arti lain? Perluaskanlah tabligh Anda sekalian, lebih dari sebelumnya, lebih dari apa yang Anda lakukan. Artinya tidak lain dari berusahalah menyebarkan tabligh Islam di Skotlandia. Dan jika Anda melakukannya dengan keikhlasan dan doa, Allah Ta'ala pun akan membantu Anda dan Anda akan melihat penyebaran Islam yang sangat pesat di Skotlandia. Oke? Tapi ini semua tergantung pada usaha kalian sendiri. Oke? Jadi jika Anda ingin mewujudkan mimpi ini, Anda harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Hal ini juga berarti bahwa semua Ahmadi yang tinggal di Skotlandia harus bekerja keras untuk menyebarkan pesan Islam. Huzur, di universitas banyak mahasiswa yang bertanya jika pendidikan duniawi sudah mengajarkan akhlak yang baik dan jika seseorang merasa puas dengan urusan duniawinya, maka agama tidak ada gunanya di zaman sekarang ini. Bagaimana kita bisa menjelaskan pentingnya agama kepada mereka? Mereka telah memenuhi satu aspek kehidupan mereka, tetapi belum memenuhi yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia diciptakan untuk dua tujuan. Oke?
Yang pertama adalah memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Yang kedua adalah memenuhi hak hambanya. Yang harus kita sadari adalah karena Allah Ta'ala telah menciptakan kita, maka kita harus bersyukur kepadanya. Oke? Seseorang tidak dilahirkan atas kemauannya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, akulah yang menciptakanmu. Dan sebelum menciptakan manusia, Dia telah menciptakan seluruh sarana dan sistem agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Kedua, agamalah yang mengajarkan semua akhlak yang baik. Tidak ada agama di dunia ini yang saling bertentangan dalam hal akhlak. Apakah itu Yahudi, Kristen, Hindu, atau Islam? Semuanya mengajarkan bahwa seseorang harus melaksanakan kewajibannya terhadap sesama dan memenuhi hak sesama. Oleh karena itu, seseorang yang menunjukkan akhlak baik, ia telah memenuhi satu aspek dari penciptaannya, namun gagal memenuhi aspek lain yang lebih penting. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, mereka yang ingkar kepadaku, yang menganggap agama itu tidak bermakna, jika mereka tidak mencemooh dan menghina agama, maka aku akan memberi hukuman yang lebih ringan kepada mereka, atau aku tidak menghukum mereka di dunia ini. Namun mereka akan mendapatkan pahala atas pengabdian mereka terhadap kemanusiaan karena akhlak baik mereka. Jadi, Anda harus memberitahu mereka bahwa kita meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan kita, dan sebelum menciptakan kita, Dia telah menyiapkan sarana dan sistem. Ibu, ayah, saudara kandung, sumber daya, pendidikan, penghidupan, dan rezeki. Semua ini menuntut kita untuk bersyukur kepadanya. Jika tidak kita bersyukur kepadanya, maka kita tidak sepenuhnya menghargai Dia, yakni Allah Ta'ala. Dengan ini, maka sebagian aspek dari akhlak kita kosong. Ia memenuhi satu aspek untuk sesama, namun tidak untuk Allah Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai Muslim Ahmadi, meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita dengan dua tujuan. Pertama, beribadah kepadanya, memenuhi hak-haknya, bersyukur kepadanya yang telah memberikan segalanya kepada kita. Kedua, memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik dan memenuhi hak-hak mereka. Saya telah menyampaikan hal ini berulang kali. Kita memiliki dua kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah Ta'ala dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Oke? Inilah intinya. Inilah yang harus Anda sampaikan kepada mereka. Inilah yang kita yakini. Tanyakan, apa ada yang salah dengan ini? Jika ada sesuatu yang merugikan di dalamnya, beritahu kami. Kami tidak mengatakan bahwa Anda akan masuk neraka. Ini adalah urusan kamu dan Tuhanmu. Kita tidak tahu di mana Allah Ta'ala akan menempatkan seseorang. Oke? Jangan langsung bereaksi dan tanpa pikir panjang mengatakan kepada mereka bahwa karena tidak mengikuti ajaran tertentu, mereka akan masuk neraka. Kita tidak tahu siapa yang akan masuk neraka dan siapa yang tidak. Oke? Jelaskan bahwa inilah pemahaman kami dan kami bersyukur atas kedua aspek ini. Oke? Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya meyakinkan teman-teman di kelas saya untuk percaya kepada Tuhan? Anda tinggal menceritakan pengalaman pribadi Anda. Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Menurutmu, apakah Tuhan pernah menolongmu? Ya. Apakah menurutmu Allah pernah mengabulkan keinginan keperluanmu? Ya. Dengan ini, kamu dapat memberitahu mereka, inilah pengalaman pribadi saya, inilah sebab saya percaya kepadanya. Saat aku berdoa, Dia mengabulkan doaku. Oke? Tapi kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk menerima atau meyakini Allah Ta'ala. Kamu bacalah buku 10 bukti keberadaan Tuhan. Ini satu buku kecil. Oke? Ini akan membantu kamu. Dan baca juga buku Tuhan kita. Dengan ini, Anda akan tahu cara mengatasi berbagai situasi dengan berbagai cara. Kepada yang memiliki sudut pandang dan pemahaman berbeda. Oke? Jadi, dengan membaca buku-buku ini, kamu akan tahu cara mengatasi berbagai keadaan. Dan selalu tunjukkan contoh kamu sendiri. Katakan bahwa saya beriman kepada Allah Ta'ala dan saya telah merasakan kehadirannya. Di akhir mulakat, semua peserta mendapat keberkatan menerima hadiah pena dari Huzur. Assalamualaikum. Inilah mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Sekarang kita akhiri dengan ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz menyampaikan tentang pengepungan benteng Banu Nazir.
Di akhir khutbah, Huzur menyerukan doa untuk para Ahmadi di Pakistan, umat Islam di seluruh dunia, dan keadaan dunia pada umumnya. Teruslah berdoa untuk para Ahmadi di Pakistan agar keadaan mereka menjadi lebih baik. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan kedamaian dan keamanan secara umum di sana dan menjaga para Ahmadi dalam lindungannya. Berdoalah juga untuk keadaan umum umat Islam di seluruh dunia agar mereka dapat meyakini Imam Zaman dan meraih kembali kehormatan mereka. Berdoa jugalah untuk keadaan dunia secara umum karena perang yang terjadi. Nampaknya perang akan terjadi jika melihat arah yang dituju dunia saat ini. Namun semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi dan setiap orang yang tidak bersalah dari dampak buruk perang.